Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Banuati Kusmaningrum, biasa dipanggil Ocha, dengan nomor induk mahasiswa 121220065. Saya merupakan salah satu mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta semester 2 di jurusan Teknik Kimia. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk mereview sebuah jurnal sebagai tugas dari mata kuliah kimia analisa yang diampu oleh Bapak Heri Satya Kusuma. Oleh karenanya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Heri atas kesempatannya eh, yang telah memberikan saya space untuk bisa mengeksplor diri saya lebih lagi dengan mereview jurnal ini. Karena sejujurnya ini pertama kalinya saya melakukan review jurnal. Nah, sebenarnya di kelas saya ini sudah terbagi beberapa kelompok yang kelompok tersebut adalah untuk menentukan tema yang akan diambil dalam review jurnal kali ini. Nah, kebetulan saya tergabung ke dalam kelompok kedua yang tema jurnalnya adalah tentang titrasi netralisasi atau neutralization titration. Nah, kebetulan karena jurnalnya tidak boleh sama antara rekan saya yang satu tema tersebut, oleh karenanya saya mencari jurnal di Science Direct yang menurut saya di Science Direct itu jurnalnya sangat-sangat lengkap dan banyak sekali. Oleh karenanya saya mencari di sana dan akhirnya saya menemukan jurnal yang tidak sama dengan teman-teman saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal tentang titrasi netralisasi. Tapi ke sebelum membahas ke jurnal dengan judul yang saya ambil, sebenarnya titrasi netralisasi itu apa sih? Nah, titrasi netralisasi itu merupakan salah satu metode titrasi dengan melibatkan asam dan basa. Titrasi ini sendiri digunakan apabila ingin menghasilkan garam dan air yang sifatnya basa ataupun asam. Apabila analit yang ingin dititrasi merupakan asam, maka titran yang di dalam buret harus basa agar netral. Nah, apabila yang dijadikan analit adalah larutan basa, maka yang menjadi titran adalah larutan asam. Nah, titrasi netralisasi ini dibagi dua, yaitu metode asidimetri dengan alkalimetri. Nah, sebenarnya metode asimetri dan alkalimetri ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman saya dan saya sendiri di mata kuliah praktikum kimia analisa acara kedua, dan memang itu menggunakan asam dengan basa. Jurnal yang saya ambil adalah jurnal eh, dengan penulis Xiao Xiao Shan asal China dan teman-temannya dengan judul Acidity Tanning of HZSM5 zeolite by neutralization titration for coke inhibition in supercritical catalytic cracking of normal dodecane. Jurnal ini dimuat di Science Direct dan diterbitkan pada tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya, saya akan share screen dan bentuk jurnal yang saya temukan. Nah, ini adalah jurnal yang saya dapatkan dari Science Direct.
Yang kebetulan judulnya adalah acidity tanning of HZSM5 zeolite by neutralization titration for Cook inhibition in supercritical catalytic cracking of normal dodecane. Artinya adalah tanning itu kan penyetelan-penyetelan keasaman. Jadi menentukan keasaman dari si zeolite HZSM5 ini dengan menggunakan metode netralisasi tetrasi untuk menghambat kukas di metode cracking katalitik superkritikal. Jadi superkritikal katalitik cracking itu proses cracking dari normal dode kana. Nah, ini adalah penulis-penulis dari jurnal yang saya temukan. Kebetulan mereka berasal dari Chongqing University, China. Salah. Nah, di abstrak ini dimuat bahwa mengurangi densitas dari HZSM zeolite ini merupakan strategi yang sangat-sangat baik untuk mengurangi atau menghambat dari si kokas yang memang mengganggu dalam proses cracking katalitik ini. Nah, di sini tadi kan saya sebutkan bahwa titrasi netralisasi merupakan titrasi antara asam dan basa. Nah, karena zeolite HZSM5 ini merupakan larutan asam, maka harus dititrasi dengan larutan basa. Nah, maka dari itu digunakan NaOH sebagai eh, larutan standarnya. Nah, ini itu dititrasi dengan room temperature atau temperatur ruangan yang menetralisasi, nah tadi yang asam Bronsted yang berlebih dari HZSM5 zeolite ini. Nah, yang pertama itu supercritical catalytic cracking of hydrocarbon fuels over acidic zeolite catalyst is a promising endothermic technology for the active cooling of the hypersonic flight vehicle which suffer from aerodynamics heating seriously. Jadi, proses supercritical catalytic cracking ini memang diperlukan untuk senyawa hidrokarbon dengan menggunakan zeolite sebagai katalis untuk menghasilkan reaksi endotermik dengan teknologi endotermik untuk membuat sebuah senyawa pendingin atau senyawa pendingin untuk mesin-mesin terbang seperti pesawat, terus helikopter yang seperti itu. Karena pesawat-pesawat tersebut itu melakukan yang namanya aerodynamic heating. Jadi proses pemanasan aerodinamik sehingga memerlukan sebuah alat pendingin yang dibuat dengan proses cracking hidrokarbon yang which is itu adalah normal dodekana yang perlu direaksikan dengan menggunakan katalis tadi zeolite yang HZSM5 itu. Nah, kenapa sih menggunakan HZSM5 zeolite? Kenapa enggak katalis yang lain kayak H2SO4 atau yang lain-lain gitu? Karena HZSM5 zeolite ini adalah suatu senyawa yang memang sedang populer dan memang sangat-sangat diminati gitu, atraktif di industri saat ini gitu. Yang memang dia itu dapat memproduksi zat olefin. Zat olefin itu apa sih? Zat olefin itu zat-zat pendingin yang biasanya dibuat untuk membuat plastik,
paralon, zat pendingin di mesin. Nah, itu makanya digunakan HZSM5 Zeolite ini untuk membuat mesin pendingin bagi eh, kendaraan terbang gitu. Di sini disebutkan bahwa kalau tekanan tinggi itu menghasilkan kokas yang tinggi juga dan juga eh, katalisnya menurun. Oleh karena itu diperlukan tekanan yang rendah untuk membuat si katalis lebih stabil dan si kokas tidak eh, ber, berproduksi lebih banyak, gitu. Terproduksi lebih banyak. Oleh karena itu, memang pengurangan densitas dari asam itu benar-benar strategi yang sangat efektif untuk mempres, mengurangi eh, pembentukan kokas. Nah, untuk membuat katalis ini stabil, diperlukan optimasi dari keasamannya. Nah, keasamannya itu harus stabil, tapi densitasnya harus rendah. Oleh karena itu, kalau kalau terjadi seperti itu, maka katalis akan lebih aktifnya lebih stabil gitu loh. Nah, the ideal strategy is to tune the acidity of ZSM 5 zeolite. Jadi kita harus menstabilkan keasaman dari HZSM5 zeolite ini, yaitu dengan mengurangi densitas dan menambah kekuatan dari si asamnya tanpa mempengaruhi hal lain kayak strukturnya, ukurannya, teksturnya. Pokoknya yang diubah cuma densitasnya aja. Jadi ada dua cara mengurangi densitas dari si HZSM5 Zeolite ini. Yang pertama adalah dengan proses bottom up dan top down. Nah, ini like Nah, di bawah ini cara melakukan top bottom up dan top down tersebut. Strategi top down ini yang mana memang bisa menyebabkan kerusakan kepada di bagian luarnya, tuh, kerusakan pada produk. Nah, tapi di sini itu hmm, dari asam broset itu udah tapi karena ada penambahan dari asam broset, jadi pengenalan dengan logam itu bisa dilakukan dengan pirolisis dengan reaksi pirolisis oleh air, molekul air. Nah, karena adanya proses pirolisis tersebut, maka senyawa monovalen alkali metal, senyawa logam alkali itu adalah pilihan yang cocok untuk reaksi top down ini. Oleh karena itu,
Natrium adalah salah satu atom yang dapat bereaksi dengan asam Bronsted. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyatukan natrium dengan ZSM5 zeolite. Pertanyaannya itu. Bentar, saya hapus dulu format. Hapus, hapus. Hapus, 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 hapus. Nah, pertanyaannya adalah tadi bagaimana menyatukan atau mengenalkan natrium dengan ZSM5 zeolite. Nah, di sini tadi ada trouble. Di sini selanjutnya adalah pertanyaannya adalah bagaimana menyatukan atau mengenalkan atom Na ini dengan ZSM zeolite. Nah, padahal kan maksudnya atom ini kan tadi kan di atas disebutkan bahwa kalau top down strategi itu kan banyak damage-nya kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai alkali metal sorry mana? Metal mono mono. Tapi kalau kita pakai monovalen alkali metal itu kan bisa lebih bisa maksudnya bisa suitable gitu kan. Nah, cocok gitu. Nah, tapi kan di sini atomnya cuma pakai atom natrium sama ZSM5 zeolite yang which is ZSM5 zeolite ini benar-benar udah asam banget gitu kan. Nah, di sini itu disebutkan bahwa kesetimbangan mereka aja itu sangat-sangat berbeda nih, equilibrium nature of the ion exchange process make it difficult. Nah, karena perbedaan dari equilibrium kesetimbangan ya, kesetimbangan mereka ini yang dapat me- mempersulit gitu, mempersulit eh, mempersulit mengontrol densitas asamnya. Nah, karena adanya perbedaan si kesetimbangan itu yang otomatis Na Na plus agak sulit untuk bereaksi dengan ZSM5 zeolite. Tapi kenapa kita pilih NaOH? Ini karena NaOH itu adalah salah satu senyawa alkali yang memang udah cocok gitu loh. Karena ini disebutin di atas bahwa di sini nih. Nah, di sini untuk cesium itu agak sulit karena jari-jari ioniknya itu nggak cocok dengan ZSM zeolite. Nah, untuk lithium, lithium ini nggak bisa karena mengakibatkan keasaman itu nggak 100%. Nah, maksudnya penghilangan keasaman itu nggak akan bisa 100%. Nah, untuk kalium, tadi saya kelewat, kalium itu, kalsium, kalsium, kalium, kalium itu kationnya lemah. Interaksi kationnya itu lemah, jadi nanti reaktannya jadi ada efeknya, jadi mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi aktivitas katalitiknya. Jadi kalau sama kalium itu nggak bisa juga. Oleh karena itu, natrium itulah yang menjadi logam alkali yang benar-benar cocok gitu jika direaksikan dengan ZSM5. Ya, karena penggantian protonnya itu benar-benar pasti kalau jari-jarinya itu tetrahedral kan. Nah, karena tetrahedral tadi, nah nanti pas proses cracking dodekana itu dia hasil katalitiknya
artinya proses katalitiknya tuh tetap berjalan gitu loh, yang nggak nggak menurun, nggak naik gitu, jadi optimal gitu, pas. Nah, akhirnya jadi itulah alasannya kenapa atom natrium dipilih untuk bereaksi dengan ZSM5. Kenapa nggak yang lain gitu tadi kan. Nah, karena itulah alasannya. Tapi kan tadi gara-gara kesetimbangannya itu kan kurang, bukan kurang, emang sulit untuk bereaksi kan, untuk bereaksi karena kesulitan untuk mengontrol si densitas asamnya. Nah, karena kesulitan dalam mengontrol asamnya nih, maka diperlukan transfer plus. Nah, transfer H plus. Jadi bisa ditambahin OH atau hidroksida. Jadi yang ditambahin itu natrium hidroksida. Hmm, Gimana sih tadi? Kok nggak bisa? Hmm. Dibanding dengan operasi pertukaran ion, proses netralisasi bisa dikarakterisasi dengan reaksinya yang cepat, terus pengurangan keasaman linear dengan peningkatan jumlah NaOH, dan dalam keadaan fase cairan atau liquid. Nah, di sini netralisasi, proses netralisasi itu bisa diselesaikan dengan metode impregnasi ya. Oh, sorry sebentar. Masih ya. Atau dengan potensiometrik titrasi. Aduh, ketekan. Sorry banget. Nah, volume larut alkali itu di proses impregnasi itu nggak terlalu menguntungkan. Jadi karena oh, lagi guys, di metode di metode di metode impregnasi itu karena harus volume dari larut alkalinya itu terbatas. Jadi metode ini tuh kurang untuk proses ini. Oleh karena itu, yang paling potensial adalah proses potentiometrik atau potentiometric titration. Karena ini itu dapat menetralkan asam berlebihan dari HZSM5 zeolite ini dengan, oh enggak, karena keadaan kimianya itu ringan dan mudah dikontrol dengan netralisasi. Yang detailnya bakal dibahas pada bagian 4.1 di proses nanti. Nah, di dalam jurnal ini disebutkan bahwa tadi
ZSM5 zeolite ini dititrasi dengan NaOH hingga titik akhir. Tapi titik akhir itu nanti dirancangnya berbeda. Nah, di sini karakterisasi, terus aktivitas responnya dari catalytical ini, di cracking dodecane ini harus di 460 derajat dengan 4 MPa. Fokus yang diendapkan nanti akan dianalisasi oleh program temperatur oksidasi atau TPO, metode TPO. Nah, mekanisme bagaimana perancangan dan lain-lainnya itu nanti dijelaskan di bagian bawah. Nah, habis itu selanjutnya adalah material dan metode. Material yang digunakan adalah tentu saja ZSM5 zeolite. Udah, jadi harus bubuk ya guys. Sorry, harus bubuk yang di jurnal ini didapatkan dari Nankai University Catalyst Plant. Itu yang kedua ada sodium hidroksida atau NaOH. Habis itu ada potasium hidrogen talate yang dapat dari Chengdu Crown Chemicals. Habis itu ada normal dodekana yang didapat dari Beijing Jingteng Letai Chemical Products Company. Habis itu ada nano tridecane, habis itu ada normal propilamin, habis itu udah. Metode yang digunakan adalah yang pertama adalah netralisasi HZSM5 zeolite dengan natrium hidroksida. Nah, sebelum dinetralisasikan, HZSM ini harus dipanaskan dulu, dipanaskan di suhu 550 derajat selama 5 jam. Nah, habis itu si NaOH dengan konsentrasi 0,01 harus disiapkan terlebih dahulu, tapi harus dikalibrasi lagi dengan dititrasi menggunakan C6H5KO4 atau tadi namanya potasium hidrogen talate. Nah, habis itu jumlah dari asam bronsted yang jumlah dari asam bronsted dari HZSM5 zeolite itu yang dinetralisasi oleh NaOH disebut sebagai CaO. Oke. Yang dibuat dari potentiometrik titrasi atau titrasi potentiometrik. Nah, di sini disebutkan bahwa caranya yaitu dengan 1 gram HZSM5 zeolite bubuk itu dilarutkan dengan 100 ml air. Nah, di bawah dengan pengadukan magnet sampai nilai pH suspensi cenderung stabil. Sampai pH-nya stabil. Habis itu larutan NaOH itu ditambahkan ke dalam suspensi dengan pompa peristaltik dengan pompa peristaltik dengan kecepatan rotasi 10 rpm. Nah, setelah itu sampai derajat netralisasi itu dipasang. Lambangnya DN ya guys. Habis itu
Suspensi campuran-campuran itu disaring. Disaring secepatnya setelah dinetralkan dengan penyaringan yang bersuhu 110 derajat Celcius selama 12 jam. Nah, setelah itu baru dia didapat sampel yang dipanaskan hingga 550 derajat selama 5 menit tadi kan si Z Z Z apa tuh HZSM5-nya habis itu dititrasi dengan tadi DN neutralization degree 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 dan 1 yang disiapkan untuk melacak keasaman dari HZSM5 zeolite itu selama netralisasi parsial dengan efek yang sesuai pada kinerja katalitik dalam cracking. Nah, ini adalah rumus pencarian konsentrasi dari NaOH maupun dari si HZSM5. Ya, ini rumus penentuan konsentrasi HZSM5 tadi, guys. Nah, di sini adalah rumus penentuan dari tadi, apa namanya? Neutralization degree atau jumlah di tuh kan di sini disebutin gitu kan. Dn adalah neutralization degree of the ZSM5 zeolite catalyst. Nah, udah di sini nanti degree oh, sorry. Pertukaran ion zeolite-nya itu konsentrasi NaCl-nya berbeda-beda. Jadi yang didapat itu dari hasil apa namanya? Dari hasil titrasi itu kan nanti kalau misalkan asam dan basa kan hasilnya garam. Nah, di sini kalau HZSM5 ditambah dengan NaOH itu hasilnya nanti ada NaCl-nya yang didapat dalam konsentrasi 0,01, 0,01, 0,1, 0,4, 1, 3 molar gitu. Yang dilakukan dengan beberapa percobaan gitu. Habis itu yang proses kedua adalah penentuan karakterisasi umum. SEM ini adalah scanning electron microscopy. Nah, di sini itu dilakukan yang namanya pengukuran absorpsi desorpsi dari HZSM yang udah dinetralisasi dengan nitrogen induk. Nah, sini dengan nitrogen jadi nanti dicari absorpsi sama desorpsinya yang dilakukan selama 3 kali setiap potential test. Yang cara ketiga adalah menentukan karakterisasi dari asam Bronsted dan katalitik aktivitas katalitik intrinsik. Asam Bronsted yang sudah dinetralkan dari
HZSM yang sudah dinetralkan, sorry, dia kan katalis. Nah, di sini itu di dekomposisi keasamannya itu diuji, ditandai, diprogram suhunya dari normal propilen, eh, normal normal propilamin metode. Jadi kalau untuk menentukan jumlah keasaman atau keasaman dari si HZSM5 zeolite yang sudah dinetralisasi itu dilakukan dengan metode dekomposisi normal propilamin yang diusulkan oleh mekanisme ini diusulkan oleh Tresna Wahyuwesa dan lain-lain. Caranya adalah 20 mg katalis yang sampel tadi diletakkan di U-shape quartz tube dan dipanaskan lagi selama 1 jam dengan suhu 550 derajat Celcius di dalam aliran nitrogen. Setelah suhu turun sampai 175 derajat, nah absorpsi itu mulai 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 bertukar gasnya dari nitrogen menjadi normal propilamin jenuh pada suhunya 0 derajat. Setelah itu nitrogen murni ini nanti dialihkan ke sistem atau keluar di purge, dikeluarkan dari sistem selama 30 menit. Setelah 30 menit, apa ya? Setelahnya nitrogen murni ini dikembalikan untuk membersihkan sistem selama 30 menit dalam suhu 175 derajat. Nah, habis itu akhirnya si eh, asam ya HZSM5 zeolite yang sudah dinetralisasi ini udah dipanaskan dalam suhu 575 derajat selama 10 dengan kecepatannya yaitu 10 Celcius per menit dengan propen menghasilkan propena. Nah, propena itu adalah produk utama dari tadi dekomposisi normal propilamin yang terdeteksi oleh FID atau Flame Ionization Detector setelah pencucian gas oleh 1 mol per liter H2SO4 jenuh solution gas H2SO4 yang kemudian menyerap NH3 yang which is sama juga hasil dari dekomposisi normal propilamin dan yang enggak yang tidak terdekomposisi dari normal propilamin. Nah, habis itu aktivitas katalitik efektif intensif dari katalis yang berbeda disebutkan oleh reaksi permukaan yang diprogram suhu normal, nah, normal dodekana sesuai dengan prosedur yang dijelaskan sebelumnya. Habis itu prosedur prosedur reabsorption dan surface reaction procedure can be exclude the interference of internal diffusion of reactant molecule
on the characterization of intrinsic catalytical activity. Pemisahan reaksi absorpsi dengan reaksi permukaan itu dapat mencegah terjadinya difusi internal dari molekul reaktan. Jadi bisa apa ya, menghindari menghindari gangguan gitu antara molekul reaktan pada karakterisasi intrinsik catalytical dalam aktivitas katalitik. Jadi jadi pemisahan pemisahan reaksi absorpsi sama reaksi permukaan yang tadi itu dilakukan untuk menghindari adanya difusi internal dari molekul reaktan yang which is nanti berpengaruh kepada karakterisasi dari reaksi katalitik ini. Oleh karena itu harus dipisahkan. Selanjutnya cara keempat yaitu adalah supercritical catalytic cracking of nanododecan. Nah, ini adalah proses utama dari jurnal ini, yaitu adalah pembentukan atau proses cracking yang sangat-sangat supercritical dengan menggunakan proses katalitik atau menggunakan katalis untuk proses cracking normal dodekana. Nah, proses cracking ini dilakukan di reaktor. Reaktor yang suhunya 460 derajat dengan tekanannya itu di bawah 4 apa nih? Bukan mega. Apa ya? Mega. Megapascal. Di bawah 4 megapascal. Nah, di sini saat proses ini berjalan nih 0,5 gram 20 sampai 40 mes katalis itu dimasukkan ke dalam reaktor. Katalis mana? Katalis tadi. Si HZSM5 zeolite yang udah dinetralkan dan udah direaksikan segala macam, didekomposisi dan segala macam. Nah, reaktor ini berjalan dengan tekanan dari nitrogen. Kemudian setelah katalis itu dimasukkan selama 1 jam dalam suhu 460 derajat, habis itu normal dodekananya baru dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, dengan menggunakan ini pompa kromatografi dengan tekanan tinggi yang flow rate-nya aja 4 ml per menit. Pada saat satu tetes pertama cairan produk itu keluar, itu disebutnya nol waktu dalam steam atau TOS atau zero time on stream. Nah, jadi total total TOS dalam sekali pekerjaan adalah 60 menit. Jadi, untuk melacak terjadi evolusi dari aktivitas katalitik itu, untuk melacak evolusi aktivitas katalitik seiring dengan peningkatan TOS, mana? Dan juga deposisi dari si kokas,
itu 6, 6 cairan atau 6 liquid produk sampel itu udah didapatkan. Nah, sampel collection ini dari schedule base TOS itu didapatkan pada saat 8 sampai 10 menit, habis itu yang kedua 18 sampai 20 menit proses, itu yang ketiga pada saat 28 sampai 30 menit proses, yang ketiga, yang keempat adalah 38 sampai 40 menit proses, yang keempat, yang kelima 48 sampai 50 menit proses, dan yang terakhir adalah 58 sampai 60 menit proses. Jadi sebenarnya adalah prosesnya hanya terjadi selama kira 2 menit ya. Dia keluar selama 2 menit dengan rentang waktu 8 menit per sectionnya, per bagiannya, kayak per batchnya gitu loh. Abis pemanasan dimatikan, abis oven itu dimatiin, tekanan itu yang telah didekomposisi tadi itu menjadi tekanan atmosfer lagi. Nah, katalis katalisnya dibersihin dengan 500 mili per menit flowing nitrogen selama 30 menit. Jadi, katalis yang masih ada di dalam reaktor itu dibersihkan dengan nitrogen. Karena kan katalis kan cuma ikut bereaksi tapi nggak menjadi produk gitu kan. Nah, setelah itu produk-produk cair tadi yang sudah didapatkan itu dianalisis dengan menggunakan kromatografi offline atau kromatografi gas offline gitu ya. Yang alatnya memang udah ada di sini, didapatkan dari sini. Hmm. Yang dilengkapi dengan detektor biasa yang flame ionization, ionization detector atau FID, dan capillary column atau apa nih, kolom kapiler. Nah, sisa reaktan dari normal dodekana di liquid di produk cair itu diukur secara kuantitatif dengan internal standar method. Nah, internal standarnya itu diambilnya yaitu dari si normal tridekana sebagai standarnya, zat standar internalnya. Konversi rata-rata yang didapatkan dari hasil perhitungan itu adalah dengan rumus ketiga ini. Di mana X itu adalah rata-rata, di mana X adalah rata-rata konversi dari normal dodekana pada saat proses cracking, yang intervalnya adalah 2 menit. MF itu masa masa dari feed yang dimasukkan ke dalam reaktor. Habis itu CF itu adalah konsentrasi normal dodekana di dalam feed, yang which is adalah 98,5 kadarnya persen. Habis itu MI itu adalah masa dari internal standar substance, yaitu normal tridekana yang dimasukkan ke dalam sampel liquid yang udah dihasilkan dari proses cracking tadi. Habis itu C13 ini adalah konsentrasi dari normal tridekana di dalam standar substance. Ya, habis itu AC12 ini adalah puncak kromatografi area dari nanodekana di sampel liquid atau cairan sampel hasil tadi. AC13 itu puncak kromatografi area dari normal tridekana dari sampel sampel cairan sampel hasil tadi. Baru F itu adalah correction factor define. Itu adalah
faktor koreksi. Faktor koreksi yang MC12 dan MC13 itu adalah massa dari normal dodekana dan normal tridekana masing-masing. Habis itu cara kelima adalah analisis kokas dari kokas katalis atau katalis kokas. Metode oksidasi yang di-apply itu untuk menganalisis properti dari kokas itu di dalam katalis setelah cracking normal dodekana. Dalam operasi ini 0,1 gram dodekana katalis itu ditempatkan di U-shape quartz tube dan dipanaskan selama 40 menit dengan suhu 230 derajat dengan udara yang mengalir. Ini adalah proses untuk menghilangkan karbon dioksida dan air dengan soda lemon dan silika, gel silika masing-masing. Setelah temperatur itu berubah dari 230 derajat ke 800 derajat, tunggu selama 10 menit. Nah, habis itu H2O dan CO2 itu mengalami oksidasi yang dapat dihitung dengan dew point transmitter gitu dan infrared gas analyzer. Nah, di sini adalah jumlah kokas itu dapat dihitung dengan persamaan keempat ini. Sedangkan kokas yang jadi kering itu dihitung dengan persamaan ini. Selanjutnya adalah result atau penyelesaian dari masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah hasil dari netralisasi si ZHZSM5 zeolite. Di kurva ini, di grafik ini, diperlihatkan bahwa titrasi itu dimulai dari sini. Di merah ini, yang panjang. Nah, di sini adalah pH netralnya. Ini, which is 7. Nah, di sini adalah pH yang benar-benar basah gitu kan. Nah, di sini pH yang benar-benar asam. Di sini titrasi itu dimulai dari detik ke 0. Detik ke 0 sampai detik ke 6.000. 6.000 detik ya, detik ke 6.000. Nah, di sini itu dimulai dari penambahan NaOH. Penambahan NaOH itu awalnya itu kan 200 gram. 200 gram ditambahkan pH-nya masih 0. Ya, berarti masih asam kan. Yang berarti HZSM5 ini benar-benar asam. Selanjutnya ditambahkan lagi sampai 210, ditambahkan lagi sampai 220, ditambahkan lagi sampai 230, ditambahkan lagi sampai 240. Nah, pada saat penambahan 240 gram NaOH ini, yang enggak 240 gram lebih sedikit, 240 gram lebih sedikit gitu, NaOH itu baru didapatkan pH-nya adalah 7 di sini. Nah, pas ditambahin lagi, dia pH-nya makin basah. Jadi, netralisasi yang ideal itu pada saat penambahan NaOH-nya di 240, sekian gram. Yang di sini disebutin nggak sebenarnya? Di sini yang terjadi adalah ya segitu 200 240 sekian gram NaOH ditambahkan ke HZSM5 zeolite baru didapatkan pH-nya adalah 7.
7, ya berarti netral. Tetapi di kurva kedua ini ada dua titik akhir di sini dan di sini. Titik akhir pertama ini masih di dengan asam basa, asam kuat. Nah, yang kedua ini asamnya udah lemah, tapi dia udah ke arah basa. Udah 8 soalnya pH-nya. Nah, yang di sini itu kenapa titik akhirnya itu ada dua? Karena di sini adalah perbandingan dari pH sama DN. DN itu tadi itu kan nih, di sini itu perbandingan antara pH dengan DN atau derajat netralisasi. Jadi di sini itu diperoleh titik akhirnya itu ada dua ya. Ini terjadi karena morfologinya serupa. Nah, titik akhirnya ini tuh nggak jauh beda gitu loh. Jadi kan di sini kan sama di sini. Nah, itu tuh kayak nggak jauh beda. Jadi netralisasi ini tuh maksudnya itu nggak mengubah atau nggak menyebabkan kerusakan serius ke kristal zeolit HZSM5-nya. Di sini dilihatin kalau misalkan DN-nya itu mendekati satu itu kan pH-nya makin naik ya. Kalau DN-nya juga kecil, pH-nya juga kecil. Jadi kan kalau pH netral itu kan di sini kan. Nah, makanya terjadi dua dua titik akhir gitu. Ini perbedaan itu karena adanya difraksi sinar X induk dan zeolit yang dinetralkan. Nah, ini contoh sih. Yang pertama itu contoh ZSM sebelum dinetralisasi. Yang kedua itu induk ZSM-nya atau yang pada saat derajat netralisasinya masih 0, yang B ini. Yang C ini pada saat sudah terjadi netralisasi, yang D juga. E, G-nya, D-nya udah 1. Nah, habis itu di sini ada hasil dari pengaruh DN atau derajat netralisasi dengan kokas yang terkandung adalah berbanding terbalik ya. Ini udah jelas banget di sini. Kalau kokasnya tinggi, apa jumlah kokasnya tinggi berarti derajat netralisasinya masih rendah. Ya karena kalau derajat netralisasinya 1 berarti kokasnya itu udah rendah banget. Nah, ini kan membuktikan bahwa teori yang awal itu menunjukkan bahwa kalau misalkan eh, apa namanya apa namanya reducing atau penurunan penurunan harga, aduh, ini menunjukkan dari teori awal bahwa kalau kita menurunkan densitas asam atau kadar asam, maka si derajat ininya juga bukan derajat, jumlah dari si fokasnya itu akan menurun. Jadi kita menghambat pembuatan dari si kokas atau terbentuknya kokas gitu. Jadi di sini kan dibuktiin kan di sini kalau netralisasinya udah benar-benar tinggi itu udah 1. Jadi kan kalau netralisasinya udah 1 itu otomatis si apa apa namanya? Kalau enggak, kalau di sini kan membuktikan bahwa kalau derajat netralisasinya udah 1 berarti kan itu tandanya apa namanya si densitas asamnya itu kan udah turun kan. Ya, kalau densitas asamnya udah turun berarti kan otomatis udah netral gitu kan. Jadi udah nggak ada asam lagi gitu.
Nah, berarti kan membuktikan bahwa nanti si apa namanya si kokasnya juga jadi nurun gitu. Kalau netralisasi derajat netralisasinya gede, kokasnya nurun. Tapi kalau derajat netralisasinya kurang, berarti kan masih asam. Nah, berarti kokasnya nanti yang dihasilkan banyak. Kalau di sini kan dibuktiin nih di sini. Udah jelas banget ya dibuktiin. Nah, habis itu apalagi nih hasil di sini. Ini juga tergantung suhu, suhu dan volume dari normal propilen. Kalau misalkan derajat 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 netralisasinya satu di sini itu lebih ke titik puncaknya di sini di suhu 450 460-an 455 kayaknya di sini. Di sini kayak naik turun gitu ya kalau tergantung derajat 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 apa namanya derajat netralisasi yang tergantung sini. Tapi kalau misalkan derajat netralisasinya nol berarti kan masih asam. Nah, dia tetap aja temperatur dianya itu lebih kecil dibanding kalau udah pas satu. Apalagi ini yang paling tinggi itu pas derajat netralisasinya 0,5 ini yang paling tinggi di sini. Ya, habis itu apalagi nih? Ini rumus-rumus aja sih. Nah, di sini kelebihan dari proses netralisasi dari katalis dengan cara menurunkan menurunkan densitas asam untuk mencegah terbentuknya kokas ini menurut menurut di menurut jurnal ini sudah sangat efektif ya karena memang katalis yang digunakan itu harus dinetralkan dulu untuk disatukan atau direaksikan dengan normal dodekarna nanti pada saat proses cracking gitu. Tapi di sini itu kekurangannya adalah prosesnya yang terlalu lama gitu dan juga agak ribet ya. Soalnya apa ya? Sekali proses itu ada yang sampai 12 jam, ada yang 5 jam gitu. Tapi memang kalau misalkan untuk proses cracking itu memang semua proses cracking itu susah ya. Tapi menurutku kalau misalkan ada yang lebih 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 mudah lagi dan nggak terlalu kompleks kayak gini, ini kan prosesnya kan banyak banget dari mulai netralisasi dulu, nanti direaksiin lagi sama dekomposisi apa normal propilamina gitu kan, terus katalistik dari si yang udah dinetralin nanti terus baru direaksiin sama si normal dodekan. Dan ternyata kalau udah habis proses cracking itu nggak selesai, tapi nanti di sana ada analisis kokasnya lagi. Terus habis itu ada apa lagi nih? Kayak, nah pokoknya kayak menurutku terlalu banyak proses yang memang sangat-sangat membutuhkan banyak alat yang tentunya sangat-sangat mahal ya. Tapi ini kan untuk membuat sebuah alat pendingin untuk mesin terbang kan. Tapi kayaknya kalau untuk mesin terbang ini worth it sih. Tapi itu terlalu banyak proses yang mungkin untuk pembahasan ini sangat-sangat capek ya. Tapi it's okay. Tapi menurut jurnal ini, proses ini tuh udah sangat-sangat tepat karena memang HZ, HZSM 5 ini sangat-sangat cocok untuk proses ini, yaitu untuk membentuk suatu zat pendingin bagi alat terbang, bagi ya alat terbang, pokoknya gitulah. Tapi kalau untuk netralisasi itu menurutku
gampang sih karena cuma direaksikan dengan NaOH kan. Nah, dia juga HZSM ini cuma sebagai katalis sebenarnya. Ya, sebenarnya proses utamanya adalah cracking dodekana, tapi ini tuh hal yang sangat penting karena menjadi katalis yang masukkan zat dinginnya itu tadi. Ini proses sangat-sangat lama ya. Nah, di sini kesimpulannya itu kan kesimpulannya adalah HZSM5 zeolit ini dinetralisasikan dengan potentiometrik titrasi suspensi menggunakan NaOH. Setelah itu, setelah perlakuan netralisasi, nah katalis ini kan sudah netral, habis itu derajat netralisasinya meningkat, hampir 1. Karena derajat netralisasinya meningkat, densitasnya menurun. Densitas asam dari zeolit HZSM5 yang dikurangi secara linear. Jadi kalau misalkan derajat tadi yang disebutin derajat derajat apa tadi derajat netralisasinya tinggi, apa namanya, densitas asamnya turun gitu. Nanti kalau densitas asamnya turun, pengendapan kokasnya juga menurun. Jadi kokas yang terbentuk itu menurun. Oh. Nah, reaksi netralisasi fase cair itu kan pertukaran antara H dengan Na. Jadi nanti Na-nya pindah, H-nya juga pindah. Nah, habis itu ditata ulang lagi. Jadi nanti pembentukan Na dan H dalam fase padat. Proses netralisasi itu sangat-sangat membawa keuntungan, yaitu pada saat proses netralisasi asam yang berlebihan itu direduksi. Habis itu eh, yang maksud pereduksian itu adalah tujuannya untuk menghambat kokas kan, pembentukan kokas. Nah, yang kedua itu asam yang dipertahankan itu dapat diperlukan untuk aktivitas katalitik. Jadi di proses katalitik itu asam asam sisanya itu dipakai lagi untuk proses katalitik. Nah, kinerja katalitik katalis zeolit KZSM5 dengan derajat netralisasi berbeda dievaluasi dengan dengan cracking katalitik superkritis normal dodekana dengan 360 jam pada 460 derajat dan netralisasi normal dodekana. Nah, dari proses netralisasi ini menghasilkan hasil liquid dari proses cracking normal dodekana yaitu dengan tosnya adalah 60 menit. Nah, tosnya 60 menit itu dengan konversinya 2 menit sekali. Jumlah dari kesimpulan yang dapat didapat, jumlah kokas dan bahaya persatuan massa kokas di MHT itu menurun dengan meningkatnya derajat netralisasi. Selanjutnya, netralisasi ini diharapkan menjadi metode sederhana yang menjanjikan untuk mengatur kekuatan asam dan densitas asam dari zeolit ZHS dengan kebutuhan spesifik dengan aplikasi yang berbeda. Nah, tadi yang aku sebutin sebelumnya, proses ini tuh sangat-sangat kompleks gitu. Jadi benar-benar yang banyak banget prosesnya gitu loh. Jadi harapannya penulis di sini menuliskan harapannya bahwa metode ini dapat digunakan sebagai metode yang lebih sederhana untuk mengatur kekuatan asam tadi untuk pembentukan katalis yang lebih netral gitu. Karena proses di sini itu sangat-sangat kompleks. Oleh karenanya diharapkan adanya proses yang lebih sederhana, tapi konsepnya itu sama dengan proses ini. Cukup. Sekian
review jurnal dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang yang mungkin saya ucapkan ataupun saya lakukan ataupun isi-isi dari review jurnal ini kurang menurut Bapak dosen, tapi saya berusaha sebaik mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih juga atas tugasnya. Saya harap dengan tugas ini mulai saya dapat lebih berkembang. Terima kasih. Eh, Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung saya gitu dalam mengerjakan tugas ini. Terima kasih banyak. Cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.